Salam Lembaga Bantuan Hukum Wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Harapan kami para pengurus serta anggota Lembaga Bantuan Hukum Wartawan dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat, prima, sehingga siap memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari bantuan hukum yang datang ke kantor Lembaga Bantuan Hukum Wartawan dimanapun berada. Dalam perbincangan kali ini, kami selaku Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Wartawan akan membahas terkait dengan upaya hukum tentang ketika sudah ada putusan pengadilan agama terkait mengenai khusus masalah perceraian, sebagaimana pembahasan kami sebelumnya, bahwa sebagaimana aturan yang ada, tenggang waktu pernyataan mengajukan banding atau upaya hukum, begitu juga setelah putus misalnya banding upaya hukum kasasi, yaitu hanya ada waktu selama 14 hari. Hal ini berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, bahwa hal tersebut diberikan waktu kepada para pihak. Tentu bicara upaya hukum khususnya terkait masalah putusan pengadilan agama, khususnya lagi mengenai masalah perceraian, tentu ada pihak yang tidak terima dengan putusan pengadilan agama tersebut, maka pihak yang tidak terima tersebut dapat mengajukan upaya hukum, yaitu upaya hukum ke pengadilan tinggi agama di mana domisili dia berada, di mana domisili pengadilan agama itu diadili. Sebut saja misalnya pengadilan agama Depok, maka pihak yang merasa keberatan tadi dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan tinggi agama di Jawa Barat. Tetapi pernyataan banding serta berkas memori banding yang diajukan oleh yang keberatan tadi tetap dimasukkan melalui pengadilan agama tempat di mana mengadili perkara tersebut sebelumnya. Nanti setelah berkas itu lengkap, ada pemberitahuan secara resmi dari pengadilan agama setempat, maka pengadilan agama tersebut memberikan beberapa waktu kepada para pihak, apakah masih ada yang perlu ditambahkan atau tidak. Ketika tidak ada jawaban dari para pihak, maka pengadilan agama tersebut mengirimkan berkas atau bundel kasasi tersebut ke pengadilan agama tinggi yang ada di Jawa Barat. Untuk itu teman-teman harus jeli, jangan sampai lengah dengan batas waktu tersebut. Maksud kami, sampaikan kepada klien, sampaikan kepada pencari bantuan hukum atau pencari keadilan yang datang ke kantor teman-teman, sehingga batas waktu itu dapat dipenuhi. Dan yang menarik perlu teman-teman ketahui, sampaikan juga kepada pemohon bantuan hukum yang terkait mengenai upaya dia melakukan banding atau upaya dia melakukan kasasi, kalau materi pokok permohonan bandingnya atau permohonan kasasinya agar pengadilan tidak memutus perceraian di antara dia dengan suaminya atau dengan istrinya, saran kami itu tidak usah dilakukan banding ataupun tidak usah dilakukan upaya hukum kasasi. Karena pada umumnya upaya hukum yang demikian
pasti akan ditolak. Sebab pengadilan agama yang mengadili perkara tersebut di tingkat awal, khususnya majelis hakim, tentu sudah mempertimbangkan terhadap pokok perkara yang diajukan, dalil-dalil yang diajukan mengenai keributan, mengenai hal-hal pemukulan, mengenai salah satu pihak tidak tanggung jawab, dan lain-lain sebagainya. Tentu hakim melihat apabila ini dibiarkan mereka terus rumah tangganya seperti itu, pasti akan semakin bermasalah dan semakin bermasalah. Sehingga hakim membuat satu pemikiran, lebih baiklah mereka dipisahkan, lebih baiklah mereka diceraikan, sehingga satu sama lain dapat introspeksi diri. Apalagi hakim kadang-kadang membuat keputusan, misalnya menjatuhkan talak 1 atau talak 2, yang notabene-nya ketika perjalanan hidup mereka ke depan setelah adanya putusan pengadilan itu masih bisa rujuk kembali. Untuk itu saran kami, disampaikan saja upaya hukum yang dilakukan oleh pemohon kasasi, pemohon banding ataupun pemohon kasasi pada umumnya pasti akan sia-sia. Ini perlu teman-teman ketahui, perlu teman-teman garis bawahi, karena berdasarkan pengalaman yang kami lakukan di dalam perjalanan karir kami sebagai advokat ataupun pengacara, banyak seperti itu. Tapi ada juga yang memaksakan agar tolong dibantu memori bandingnya agar dibuatkan dan diajukan bandingnya. Ujung-ujungnya putusan tetap menguatkan putusan pengadilan agama tingkat pertama. Artinya sia-sia upaya hukum banding yang diajukan. Demikian juga upaya hukum di tingkat kasasi. Karena kalau materi pokoknya yang kita ajukan, yang kita sebutlah pemohon bantuan hukum tersebut merasa keberatan atas perceraian, atas putusan yang dibuat oleh pengadilan tingkat pertama tersebut, maka biasanya juga hakim di Mahkamah Agung atau Hakim Agung yang menangani perkara tersebut pasti juga akan menolak kasasi tersebut dan menguatkan putusan pengadilan agama tingkat pertama. Itu yang perlu teman-teman pahami, itu yang perlu teman-teman ketahui. Banyak memang pengacara ataupun advokat yang notabene-nya karena terpengaruh dengan permohonan ataupun ajakan ataupun keinginan pemohon bantuan hukum itu agar diajukan banding maupun kasasi, sehingga hati kecil oknum advokat tersebut ataupun oknum pengacara tersebut menjalankan apa yang diinginkan oleh pemohon bantuan hukum, sehingga dia ajukan memori banding, dia ajukan memori kasasi, tapi pada umumnya itu pasti akan ditolak kembali kepada pengadilan agama, menguatkan putusan pengadilan agama. Itu yang terjadi. Jadi untuk itu ya mohon hal-hal ini dijelaskan kepada pemohon bantuan hukum, sehingga pemohon bantuan hukum memahami kelemahan-kelemahan materi ataupun pokok perkara yang diajukan terkait dengan upaya hukum banding kasasi tersebut. Mungkin sementara itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Kami yakin teman-teman terus jangan lelah dan jangan capek memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya kepada masyarakat yang tidak mampu. Ketika bisa dibuktikan surat keterangan tidak mampu dari kantor kelurahan, kantor desa, mengetahui camat, segeralah berikan bantuan hukum kepada mereka dengan cuma-cuma atau gratis. Karena harapan kita dengan memasyarakatnya hukum tersebut, diharapkan ke depan masyarakat Indonesia paham hak dan kewajibannya, sehingga persoalan-persoalan hukum ke depan dapat diminimalisir sekecil mungkin, malah dihilangkan persoalan-persoalan hukum tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan konteks ini. Harapan kami, teruslah berbuat untuk orang banyak, teruslah memberikan bantuan hukum,
sehat dan sukses terus teman-teman. Hidup Lembaga Bantuan Hukum Wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.